Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Prajaya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan review jurnal yaitu implikasi filsafat ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Sulhatul Habibah. Yang pertama yaitu pada zaman kontemporer, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan sangat cepat dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa kita sebut dengan iptek berimplikasi dalam perubahan peradaban manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah inovasi yang menimbulkan dampak negatif dan juga dampak positif. Dampak negatif tentunya dapat mengancam eksistensi manusia. Hal ini merupakan problem fundamental di antara problem lainnya, seperti di bidang sosial, ideologi, politik, ekonomi, serta pendidikan. Adanya dimensi etis merupakan hal terpenting dalam penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengembangkan iptek harus memperhatikan martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab pada kepentingan umum, baik secara pribadi, hubungan dengan lingkungannya, maupun sebagai makhluk hidup yang bertanggung jawab terhadap haliknya. Selanjutnya, filsafat ilmu sebagai cabang khusus filsafat yang membicarakan tentang sejarah, perkembangan ilmu, metode-metode ilmiah, sikap etis yang harus dikembangkan para ilmuwan secara umum, mengandung tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, filsafat ilmu sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah. Yang kedua, filsafat ilmu merupakan usaha merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan. Yang ketiga, filsafat ilmu memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Selanjutnya yaitu implikasi etis perkembangan teknologi. Problem dari ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan dimensi etis sebagai pertimbangan dan kadang-kadang mempunyai pengaruh pada proses perkembangan lebih lanjut terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanggung jawab etis merupakan suatu yang menyangkut kegiatan maupun penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab pada kepentingan umum, kepentingan generasi mendatang, dan bersifat universal. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk mengembangkan dan memperkokoh eksistensi manusia, bukan untuk menghancurkannya. Tanggung jawab etis tidak hanya menyangkut mengupayakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat dalam kehidupan manusia, harus menyadari juga apa yang harus dikerjakan atau tidak dikerjakan untuk memperkokoh kedudukan serta martabat manusia yang seharusnya, baik dalam hubungan sebagai pribadi. Jacob berpendapat bahwa usaha-usaha yang dilakukan untuk memperedam pengaruh negatif antara lain yaitu rehumanisasi atau mengembalikan martabat manusia untuk perkembangan teknologi modern yang sangat cepat, itu dengan berbagai cara. Yang kedua, kemampuan memilih. Etika seharusnya menentukan bahwa apa yang mungkin diteliti dan dikembangkan tidak dapat dilakukan jika tidak manusiawi. Maka segala yang teknis mungkin akan dikerjakan, tidak dipertentangkan dan dengan disaring oleh nilai-nilai kemanusiaan. Yang selanjutnya, arah perkembangan kemajuan. Dalam perkembangan kemajuan bahkan internasional diperlukan etika untuk menjamin keadilan sosial internasional dan hak asasi bangsa-bangsa. Selanjutnya, revitalisasi. Diperlukan daya-daya positif untuk distorsi biokultural yang berkelanjutan.
Baiklah, kesimpulannya yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, keberadaan serta pengembangan selalu saling mempengaruhi. Pada zaman kontemporer terjadi loncatan-loncatan penting dalam iptek. Inovasi secara pesat mempunyai dampak positif juga negatif. Filsafat ilmu sebagai dasar bagi pengembangan iptek harus turun pada kontekstual supaya kesadaran akan pemanfaatan teknologi tetap pada koridor kepentingan bersama. Implikasi dari pengembangan dan penerapan iptek juga harus dikendalikan dengan didasarkan filsafat ilmu dan adanya etika ilmiah supaya tidak semakin jauh dari nilai-nilai etik, moral, dan agama. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.